kurang lebih kalau diuangkan rupiah itu 30 juta. 30 juta bukan 30 juta sekarang, 30 juta 100 tahun yang lalu. Terus kira-kira berapa miliar ini? Kalau dikeruskan itu loh, 30 juta zamannya Syekh Ilyas itu, kalau dikeruskan sekarang berapa miliar? Allah. Lah alhamdulillah pekerja-pekerja dakwah kita ini belum ada yang jual rumah untuk keluar 4 bulan, itu belum ada. Yang ada itu rumahnya tambah baik, sepedanya tambah baik. Masya Allah. Saya izin Mir tahun ini nggak keluar 40 hari. Apa? Bangun rumah dulu untuk menerima jamaah masturah. Bahasanya itu kan lowong sekali. Di markas dibentangkan, ada jamaah masturah, siapa yang terima rumah? Satu pun nggak ada yang angkat tangan. Loh, ini mana orang-orang yang dulu katanya bangun rumah sampai absen nisab untuk menerima jamaah masturah? Jamaah masturah dibentangkan, nggak ada yang izin saya nggak keluar 40 hari dulu. Kenapa? Ini ganti sepeda ke markas biar lancar gitu loh. Masya Allah. Ternyata jam 9 betul berangkatnya lancar. Saking lancarnya itu maghrib baru datang. Berbayar digulai serahnya. Masya Allah. Nah cuma sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Syekh Ilyas akhirnya terpilih itu karena ada mujahadah, ada pengorbanan, ada keprihatinan. Nah cuma sekalian, kalau amalan-amalan ini kita pegang, selalu kita praktekkan dalam pribadi kita, pengorbanan, mujahadah, keprihatinan, kesabaran, terus kita pegang dalam kondisi apa saja, insya Allah kita akan diistiqomahkan di dalam usaha-usaha kebaikan. Apakah kita lupa dengan janji Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman masih ada satu kali lagi keemasan Islam? Nah itu siapa jenis kalian yang akan menjadi pasukan-pasukan di situ itu? Yang akan menjadi pasukan-pasukan di situ itu, yang dia itu akan sabar, rela, betah dalam setiap kondisi yang dialaminya. Dan mudah-mudahan yang duduk di sini termasuk menjadi pasukan-pasukannya. Ini jemaah sekalian. Nah maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita berpegang dengan amal masjid itu tidak boleh kendor. Ya kan? Dengan amal masjid itu tidak boleh kendor. Dalam kondisi apapun jemaah sekalian, maka selesaikan masalah-masalah itu dengan mendekat kepada Allah. Di antara salah satu cara dohir untuk mendekat kepada Allah yaitu berlama-lama iktikaf di masjid, berlama-lama untuk memakmurkan masjid. Maka orang-orang dulu itu jemaah sekalian, Joko tuwek mau nikah gak payu-payu, maka dia pergi ke Batu Ampar, Madura. Apa? Ngatamkan Quran di sana. Lo ngatamkan Quran di rumah kan bisa deh. Ngatamkan Quran di Batu Ampar sana. Masya Allah. Betul cuma sekali kan. 3 khataman pulang langsung ditawari nikah. Allah. Orang bangkrut usahanya, Masya Allah. Itu orang-orang dulu itu bangkrut usahanya. Maka apa? Dia itu pergi ke masjid, etikaf di masjid, Masya Allah. Nah jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara semacam itu maka nanti akan dimudahkan oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Orang punya hajat itu Allah punya 2 cara untuk menyelesaikan yang nampak. Yang pertama, betul-betul hajatnya itu diberi oleh Allah. Hajat ingin punya sepeda, maka betul-betul orang itu diberi sepeda oleh Allah. Berarti hajatnya terpenuhi. Ada lagi, Allah punya cara untuk menyelesaikan orang yang punya hajat, ingin punya sepeda tadi. Apa? Rasa ingin punya sepeda itu dihilangkan oleh Allah. Akhirnya tetap sepeda ontel.
Loh Pak, kemarin tuh katanya punya uang mau beli sepeda, kok nggak jadi? Enggak, saya sekarang sudah puas dengan ontel saya saja. Karena dengan ontel ini, otomatis saya harus berangkat siang dan pulangnya harus besok pagi. Karena ontel itu malam nggak berani pulang. Masya Allah. Jadi Allah itu 1000 cara. Ada orang sowan Kiai Muzeron di rest area, mobilnya dicuri oleh orang, semua dokumen di mobil semuanya, wis entak sih, sertifikat semua di situ semuanya, mobil itu melayu, golek gak temu. Nah zaman sekarang sowan kepada Kiai Muzeron, Yai katanya dakwah itu kan menyelesaikan masalah, lewat dakwah sekarang saya entek-entekan. Ini mobil saya hilang dan dokumen di situ semuanya. Katanya menyelesaikan masalah ini kok nggak selesai. Oh, berarti kamu ini belum paham. Seumpama kamu tuh belum ikut dakwah, terjadi kehilangan barang-barang kamu tadi, maka kamu itu akan mati stres, mati gantung. Nah, berkat kamu sudah keluar 4 bulan mengalami keadaan semacam itu, akhirnya kamu tetap sabar saja. Apakah ini bukan pertolongan Allah? Masya Allah. Bagaimana jenisnya? Jangan dikira seperti anak kecil menyelesaikan masalah dengan perkara yang dohir saja. Allah 1000 cara menyelesaikan masalah. Maksudnya membaca surat Waqiah akan dijauhkan dari kemiskinan. Orang terus jadi wong sugih kabeh, tidak. Tapi Allah akan beri rasa kaya. Allah kuasa, nggak punya apa-apa tapi rasanya kaya. Ini kan enak jadi malahan, tidak punya apa-apa tetapi setiap ada hajat selalu ada. Kan lebih enak, karena dunia itu enaknya dibayangkan saja. Kalau dimiliki penuh dengan biaya. Punya Pajero, bayangkan saja, oh enak. Wah ini kalau mobilnya Pajero tuh enak ya, istrinya cantik lagi. Bayangkan aja sih, itu enak. Tapi kalau dimiliki, ya kan, rodanya halus, pusing kepala. Waktunya pajak, pusing kepala. Sepeda mana yang mau dijual untuk pajak? Nah kalau agama jenis yang mengatakan enaknya itu dikerjakan, dimiliki, bukan dibayangkan. Yuh, alangkah enaknya seumpama tadi malam saya itu tahajud semalam suntuk. Nggak ada enaknya, membayangkan itu nggak ada enaknya. Tapi kalau tadi malam itu tahajud semalam suntuk, pagi itu rasanya hati itu Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi malam saya bisa tahajud semalam suntuk. Nah, jadi kalau agama itu nikmatnya dipraktekkan, ya kan? Susahnya kalau cuman dibayangkan. Nah, dunia sebaliknya, enaknya itu dibayangkan, susahnya itu kalau dimiliki. Nah, coba lihat hati yang bisa kayak gini ini, hati yang senantiasa terkait dengan masjid, yang hati selalu bergantung dengan masjid, ya inilah orang-orang yang bisa menata kehidupan dengan cara semacam ini. Bisa Masya Allah. Maka yang hadirin sekalian niat bagaimana ditambah lagi, ditata lagi waktu untuk memakmurkan masjid. Ya jemaah sekalian, supaya di masjid itu betah, maka inilah takasa amal masjid itu selalu kita suarakan, selalu kita evaluasi, selalu kita suarakan, selalu kita evaluasi. Bagaimana supaya kita ini sibuk dengan amal masjid. Hanya orang yang sibuk dalam pertanian, orang yang memiliki sifat-sifatnya petani. Hanya orang yang sibuk dalam usaha perdagangan, orang-orang yang memiliki sifat pedagang. Begitu juga para sahabat itu kenapa mendapatkan sifat-sifat yang mulia? Karena para sahabat itu sibuk di dalam memperjuangkan agama, memikirkan agama, menyampaikan agama, maka sifat-sifat agama itu tertanam dalam diri para sahabat. Nah, kalau kita itu ingin mendapatkan sifat-sifat sebagaimana sifatnya para sahabat,
maka mesti menyibukkan diri kita itu dalam amal-amal masjid, dalam amal-amal agama. Yang pengen hati ini tertanam iman, tertanam ikhlas, tertanam ihsan. Yang saya diurusi sawah tok, amal masjid nggak diurusi. Ya nggak mungkin, karena itu sudah menjadi fitrah, seperti sudah dinas. Yang sibuk urusan perdagangan terbentuk sifat pedagang, yang sibuk dengan usaha pertanian akan terbentuk sifatnya petani, yang sibuk dengan agama maka akan terbentuk sifat-sifat agama dalam dirinya. Itu sudah otomatis katanya binyangnya. Nah untuk inilah jemaah selalu kita evaluasi, selalu dibentangkan lagi, selalu kita targetkan lagi, supaya kita ini sibuk di dalam urusan-urusan agama, sibuk dengan urusan-urusan perjuangan, sibuk dengan amal-amal masjid itu. Insyaallah ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan.